Karena kalau kita jatuh cinta kan makan tempe serasa pizza ya, bahaya. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa mengubah orang. Karakter kita nanti tenang aja, udah say, boleh berapa kali saya selingkuh sebelum kamu ninggalin saya? Teman-teman ini kayak dari 3 pertanyaan ini bilang harus value-nya sama ya, harus benar-benar temuin visi-visi kamu. Oke, lanjut nih. Terus apa aja sih yang perlu kita take note tentang gebetan waktu PDKT nih ceritanya? Kalau biar bisa ke hubungan pacaran, lanjut ke pacaran, kira-kira itu kita harus perhatiin apa aja sih, Pastor? Wah, ini lumayan panjang topiknya, tapi saya coba rangkum aja ya. Yang pasti kita perlu banyak minta masukan sama orang lain, karena kalau kita jatuh cinta kan makan tempe serasa pizza ya, bahaya banget gitu. Dan nanti kita cek 3C lah biasanya, orang bilang. Pertama, chemistry. Jadi kalau ngobrol aja udah nggak nyambung, mau seganteng apapun, secantik apapun, kayaknya jangan deh. Karena namanya beauty yang di luar itu bakal hilang, ya nggak sih? Itu perlu ada chemistry yang lebih deep dari sekedar ketertarikan fisik tuh. Jadi chemistry harus dapat tuh pertama. C yang kedua adalah karakter. Nah ini yang terpenting nih waktu kita lihat sebelum masuk ke tahap pacaran. Kita lihat gimana cara dia menghadapi masalah, gimana attitude dia, orangnya suka kalau lagi marah-marah gimana gitu kan. Gimana cara dia perlakuin orang lain selain kita. Karena kalau kita pasti baik lah, kan ada maunya ya. Kalau ke orang lain gimana? Nah itu kita cek juga di situ, karakternya dia. Dan tadi value-nya kita perlu yakin tadi dia pegang value yang sama dengan kita. Apakah nanti kalau saya pacaran sama dia, hubungan ini bakal bawa saya semakin mendekat sama Tuhan nggak ya? Atau malah sebaliknya? Jadi jangan pernah berpikir kita bisa mengubah orang. Karakter kita nanti tenang aja, udah pacaran mah bakal berubah lah pasti. Itu perjudian yang terlalu besar, ya nggak sih? Iya kalau berubah, kalau nggak gimana, ya kan? Jadi karakter itu yang kedua kita perlu perhatiin. Dan terakhir, yang ketiga tentunya compatibility, kecocokan gitu. Tadi kan sepadan nggak, kompatibel nggak nih? Kita lihat berbagai hal teknis dari kondisi keluarga, cara berpikir, visi hidup gitu. Mungkin itu bukan masalah yang satu bagus atau jelek, jangan-jangan dua-duanya bagus, tapi emang beda aja gitu. Kita mengejar hal yang berbeda dalam hidup. Nah yang gitu-gitu perlu dipikirin, karena kan pacaran adalah persiapan menuju pernikahan kan. Kita bukan sekedar main-main, terus kapan aja udahan, nggak udahan, enggak ya. Jadi kita pikirin ke depannya bakal gimana. Paling simpelnya 3C tadi, chemistry, karakter, sama compatibility. Itu basicnya lah. Nah terus nih Pastor, ada juga yang nanya, biasanya kalau pacaran ada orang yang punya bahasa kasih itu kan physical touch alias sentuh-sentuh kayak punya sentuh badan kayak gitu. Nah kira-kira menurut Pastor apa sih batasan-batasan dari physical touch? Soalnya kan ada yang bilang cuma pegangan tangan, cuma cium kening kayak gitu. Gimana Pastor? Oke, physical touch ya, bukan physical attack ya. Kalau suka diserang secara fisik itu bukan sayang berarti. Oke, ini pertanyaan yang lumayan sering saya dapetin juga gitu ya, dan saya mau kasih ilustrasi yang semoga bisa menjawab. Yang saya dengar juga dari seorang hamba Tuhan besar waktu itu yang dia cerita, kalau kita nanya di mana batasannya lagi pacaran, mana yang boleh mana yang enggak, boleh sejauh apa kita gitu kan ya, itu sama kayak kita pacaran, terus kita nanya ke pasangan kita, say, boleh berapa kali saya selingkuh sebelum kamu ninggalin saya? Kalau saya selingkuh 3 kali, kamu pergi nggak? Kalau 4 kali, pergi nggak? Kalau 5 kali gimana? Itu sama kayak nanya gitu. Itu kan pertanyaan yang konyol ya nggak sih? Kalau misalnya kita sayang, ya nggak usah selingkuh sekalian gitu kan. Kenapa dites sejauh apa bisa ini ya? Kebayang nggak sih? Nah seringnya kita tuh kita itu waktu pacaran, kita senengnya main-main deket garis out gitu. Kita menggiring bola deket garis out, dan pas sadar bablas gitu kan. Buat apa kita cari di mana batasnya? Kenapa nggak kita sejauh aja dari garis? Iya kan, jauh lebih aman daripada kita mencoba diri sendiri. Wah belum out kok ini, masih bisa kok gitu kan, masih belum out, bolanya ini masih aman. Itu tuh berbahaya sekali gitu. Kita pikir kita kuat, padahal enggak. Mari jangan lupa bahwa semua tokoh besar di Alkitab itu jatuhnya tuh gara-gara seks loh. Iya nggak sih? Simpson, orang terkuat sepanjang sejarah, dia jatuh gara-gara seks. Oke? Daud, raja terhebat, jatuh gara-gara seks. Salomo, orang paling berhikmat, paling pintar, jatuh gara-gara seks. Lalu siapa kita gitu ya? Kita nggak sekuat Simpson, kita nggak sehebat Daud, kita nggak sepintar Salomo. Siapa kita yang bilang, tenang Pastor, saya sih kuat, saya nggak bakal, tenang aja. Kayaknya kita terlalu naif kalau kita berpikir begitu. Jadi instead of
kita mendebatkan, oh ini boleh, ini masih boleh, ini udah nggak boleh. Kenapa nggak kita sejauh mungkin dari garis itu? Kita berusaha aman, kita jagai pasangan kita. Karena kan kasih itu melindungi ya, menjagai. Gitu. Kita jagai dia, kita tahu dia berharga, kita tahu diri kita pun berharga, kita saling jaga, saling support. I think itu jauh lebih baik, lebih sehat daripada meributkan mana yang boleh, mana yang enggak sih. Jadi harus saling menjaga ya intinya Yes. teman-teman, jangan dekat-dekat dengan yang berbahaya itu. Iya, jangan main api lah. Jangan main api lah. Ini satu pertanyaan terakhir ya, Pastor ya. Siap. Jadi gimana sih kalau ternyata kita dipertemukan sama orang yang masa lalunya belum selesai, misalnya dia udah single nih tapi dia masih inget-inget mantannya mulu, tapi dia menerima cintaku, itu gimana sih kira-kira menurut Pastor? Aduh, biasa kalau orang tanya, ya Pastor punya ayat nggak buat yang susah move on gitu ya? Saya bilang tuh baca dari istrinya Lot tuh, dia ngeliat ke belakang jadi tiang garam kan. Oke, masa lalu pasangan ya. Pertanyaan utamanya perlu dijawab adalah, si pasangan kita ini, dia lukanya ini mau sembuh nggak? Karena banyak orang yang dia sendiri nggak mau sembuh, dia masih bawa-bawa tuh luka gitu, dan dia berharap dengan semua pity partinya, dia berharap kita jadi orang yang menemani dia gitu kan, merawat lukanya dia hari ke hari gitu ya. Dan kita mungkin punya gambaran dari banyak drakor-drakor yang kayaknya gitu kan, wah cowoknya susah, ceweknya mendampingi gitu jadi pahlawan. Hey guys, engkau bukan juru selamat, oke? Juru selamat cuma Yesus. Gitu. Jadi jangan coba-coba kita pikir itu tanggung jawab saya buat menyembuhkan dia. Oh enggak, dia mau sembuh atau enggak itu tanggung jawab dia. Gitu. Dia harus memutuskan bahwa dia mau lepas dari lukanya, dia mau mengampuni, dia mau tinggalkan kepahitan masa lalu. Itu pilihan dia tuh. Gitu. Jadi saya sih nggak terlalu menyarankan buat kita masuk ke dalam sebuah hubungan yang baru kalau luka kita lama belum selesai sih. Karena nanti kita bakal sibuk ngurusin luka. Malahan di hubungan tuh bukannya kita berusaha saling membangun tadi, bukannya kita berlari ke tujuan yang sama, malah sibuk ngurusin luka yang belum beres. Kayaknya capek banget gitu ya. Jadi luka pasti ada. I think sebuah hubungan ketika berakhir bekasnya itu bakal ada ya. Kita kalau luka juga kan bekasnya nggak hilang ya. Tapi kan beda kalau ini luka udah kering. Tandanya apa? Kalau luka udah kering, pas dia tolak nggak sakit. Nah, itu orang kalau dengar nama mantan disebut masih ngambek nggak tuh? Kalau masih ngambek, curiganya lukanya belum kering kan? Jadi kalau udah mau masuk ke sebuah hubungan yang baru, pastikan luka ikit itu udah kering lah seenggaknya. Bekasnya masih ada pasti, tapi waktu ketolel dikit, nggak yang sensi terus langsung wah gimana berlebihan gitu. I think hubungan bakal lebih sehat kalau kayak gitu sih. Ketika sama-sama dua-duanya udah sembuh, dua-duanya udah komplit, dan dua-duanya siap buat mengejar sesuatu yang baru. Nah itu tuh jawaban dari Pastor Aryan buat teman-teman Lohimers yang masih bertanya-tanya soal hubungan tuh kayak gimana sih. Jadi jangan lupa ya, dari Pastor Aryan tadi aku dapetin, jangan lupa untuk selalu temukan visi Tuhan. Yang pertama itu lihat Tuhan terlebih dahulu. Soalnya katanya sih temukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke, jadi Yolanda dan Pastor Aryan pamit undur diri and goodbye. Kalau selamanya kita terus berdosa dan kita nggak bertobat dari dosa kita, ya selamanya juga kita nggak akan pernah dapetin pengampunan. As a friend ya, sebagai temen, kita bisa punya akses untuk duduk ngobrol sama dia, apa yang sulit, dan bahkan dosa juga, itu turunan juga. Karena memang ada seringkali kata-kata, oh kamu kayak papamu banget. Bener. Kayak